Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, oma opa, anak-anak, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga secara online 14 Oktober 2020. Sebelum kita memulainya, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru dari PKJ 27 bait pertama saja. Cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saat ini kita juga akan mempersiapkan diri. Dan Alkitab kita, mari kita buka dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur dan ungkapan terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena dalam kehidupan kami pemeliharaan Tuhan begitu nyata di setiap situasi dan keadaan. Dalam suka duka, liku-liku perjalanan hidup kami, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini biarkanlah ya Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dan kami juga boleh mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kesempatan ini kita akan gunakan untuk membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati.
supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar di rumah? Ya, saat ini masih harus lebih bersabar. Ya, untuk kegiatan-kegiatan keluar kita lakukan secara terbatas. Kalau tidak perlu tidak usah keluar karena situasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung di daerah kita saat ini. Untuk tema pada kesempatan saat ini dalam kebaktian rumah tangga kita adalah mensyukuri anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, oma opa yang dikasihi Tuhan, sudahkah bersyukur hari ini? Apa yang kita syukuri? Lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, marah-marah? Mana yang jauh lebih banyak? Nah, kita diajak melalui tema saat ini mensyukuri anugerah Allah dalam terang firman Tuhan yang telah kita baca, dan kita akan renungkan bersama-sama, kiranya akan menginspirasi kita, bahkan akan mengubah keluhan dengan ungkapan syukur yang senantiasa kita pelihara. Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka senantiasa berdiri teguh, supaya di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka tetap bersandar kepada Tuhan, supaya segala sesuatu yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka tetap mereka sehati sepikir, bahkan membangun kekompakan untuk menolong sesama, menolong sahabat-sahabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa nama sahabat yang disebut, baik Sunsugos, Euodia maupun Sintike dalam bacaan kita tadi. Kemudian yang berikutnya juga diingatkan supaya mereka senantiasa bergembira, bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah senantiasa menyertai mereka dan memberikan pertolongan pada waktunya. Allah tetap peduli dengan segala penderitaan yang dialami oleh jemaat Filipi saat itu. Kemudian yang berikutnya lagi ialah bahwa bagaimana mereka juga diajak supaya tidak dikuasai oleh rasa khawatir, tetapi terus memelihara pengharapan mereka dalam doa, dan mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak akan pernah bisa membuat kita melihat berkat Tuhan. Kekhawatiran hanya akan membuat kita pesimis, membuat kita kehilangan semangat. Oma opa, Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana mereka tetap yakin bahwa damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai mereka. Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan kita diajak juga pada kesempatan malam hari ini untuk belajar dari Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat yang ada di Filipi supaya mereka sehati sepikir kompak, tidak khawatir, memelihara rasa syukurnya kepada Tuhan, disertai keyakinan bahwa damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sulit memang bagi kita untuk terus bersyukur apalagi di tengah situasi saat ini ya. Pandemi COVID mungkin sudah ada tetangga-tetangga kita, warga masyarakat di lingkungan sekitar kita yang terkena COVID-19 dan membuat kita semakin khawatir. Tetapi mari kita belajar untuk memelihara rasa syukur kita kepada Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan bahwa dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan masih memelihara kita, memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, yang kita minum. Kemudian anak-anak juga masih bisa belajar dari rumah. Dan rasa syukur yang kita terus pelihara dalam hidup kita akan berdampak baik. Bapak Ibu, konon dari artikel yang saya baca bahwa hormon endorfin itu adalah semacam senyawa kimia atau seperti morfin alami yang dapat dihasilkan dan membuat seseorang merasa senang. Dan itu berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, hormon endorfin ini diproduksi oleh sistem saraf pusat. Jadi itu akan keluar pada saat seseorang merasa bahagia. Orang yang memelihara rasa syukur akan bahagia. Dan rasa bahagia akan membuat orang selalu bersyukur. Oleh karena itu sesulit apapun kehidupan kita, baik anak-anak khususnya ya, sudah mulai banyak yang mengeluh, aduh udah bosan belajar di rumah, udah kangen sama bapak ibu guru, sama teman-teman, sudah kangen ingin belajar di sekolah, tapi tetap ya anak-anakku masih harus bersabar dan bersyukur kita masih bisa ikut PJJ ya, proses pembelajaran jarak jauh walaupun harus daring dari rumah, tidak ada guru yang mengawasi, tetap semangat untuk belajar. Dan ibu-ibu bersyukur bahwa masih bisa mendampingi anak-anaknya, masih bisa diberikan kesehatan dan mengajari anak-anak kita. Untuk bapak-bapak tetap bersyukur karena mungkin ada yang bekerja dari rumah, ada yang sehari bekerja, sehari libur atau seminggu bekerja, seminggu libur, tetap ya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kita terhindar dari sungut-sungut, dari omelan yang menimbulkan ketidaknyamanan, yang menimbulkan percideraan ataupun pertengkaran dari yang kecil sampai besar. Di tengah situasi pandemi COVID kita sudah tertekan, kita punya rasa khawatir, tapi janganlah situasi yang kita alami membuat kita kehilangan rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memelihara rasa syukur atas anugerah Tuhan. Dengan demikian kita bisa tetap percaya akan pertolongan Tuhan, kita tetap bisa semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita ungkapkan melalui persembahan. Persembahan ini bisa disampaikan nanti melalui majelis atau pengurus wilayah, atau juga ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang atau bendahara majelis jemaat, dan bisa menyampaikannya
secara pribadi. Bapak Ibu, kita mengingat firman Tuhan Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Tuhan, persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita akan iringi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita menaikkan doa penutup, doa syafaat dan juga permohonan berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami atas setiap firman yang sudah kami dengar bersama. Kiranya kami selalu mensyukuri anugerah Allah yang begitu nyata kami alami, kami rasakan di dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Sehingga rasa syukur akan mengubahkan keluhan, sungut-sungut, bahkan segala amarah kami. Karena situasi saat ini yang tidak jarang menekan kami, membuat kami stres, membuat kami kehilangan pengharapan. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar bersama dan mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk dapat mewujud nyatakan firman-Mu. Kami juga berterima kasih atas setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga dari berkat-Mu kami dapat menghimpunkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami dan menguduskannya. Mampukan majelis jemaat yang mengelola persembahan-persembahan umat-Mu, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga, kiranya Tuhan tetap memelihara mereka. Kami berdoa untuk para orang tua yang mengajari anak-anak, kiranya mereka diberikan kesabaran. Bagi anak-anak yang belajar di rumah, kiranya mereka tetap akan memiliki semangat. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya mereka selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan dan mereka merasakan kasih serta penyertaan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan, bahwa bersama dengan Tuhan mereka bisa melewati rasa duka citanya, rasa kehilangannya. Mereka bangkit dari kesedihan untuk menatap kehidupan dan masa depan bersama dengan Tuhan. Bagi yang sedang dalam pergumulan, baik
pergumulan pribadi, keluarga, ataupun dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya di tengah pergumulannya mereka tetap meyakini akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Bagi gereja-gerejamu ya Tuhan, dalam pelayanan yang dilakukan, dimanapun berada di tengah situasi pandemi COVID saat ini, kiranya Tuhan tetap memampukan gerejamu, jemaatmu untuk melakukan pelayanan terbaik. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya upaya-upaya yang dilakukan akan mendatangkan kesukacitaan dan keberhasilan. Didukung oleh seluruh warga masyarakat juga ya Tuhan, yang mematuhi ketentuan dan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Sehingga kehidupan yang kembali normal seperti biasa dapat kami alami dan kami rasakan bersama karena upaya dari semua pihak. Berkati pemerintah yang ada di negara kami dalam menegakkan keadilan, kebenaran, juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian rumah tangga secara online. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat, pelihara rasa syukur dan sukacita kita akan anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.